Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo, Ibu Lili Sulistiawati SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 5 Sidoarjo, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua peserta didik SMP Negeri 5 Sidoarjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, terutama rahmat berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam acara sosialisasi program SMP Negeri 5 Sidoarjo. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan saya akan memberikan paparan tentang SPP SKS SMP Negeri 5 Sidoarjo. SPP SKS SMP Negeri 5 Sidoarjo. Tentunya ibu bapak tidak asing lagi apa itu SPP SKS. SPP SKS merupakan satuan pendidikan penyelenggara sistem kredit semester SMP Negeri 5 Sidoarjo. Berdasarkan Permendikbud nomor 158 tahun 2014 tentang sistem kredit semester, dijelaskan bahwa sistem kredit semester merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar perseorangan dan atau secara kelompok setiap semester. Adapun beban belajar pada penyelenggaraan sistem kredit semester di jenjang pendidikan menengah, khususnya di SMP Negeri 5, dinyatakan dalam bentuk JP atau jam pelajaran. Beban belajar secara keseluruhan minimal 228 JP, dan beban belajar 1 JP secara umum terdiri atas 40 menit kegiatan tatap muka serta maksimal 50%, sekitar 20 menit untuk kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Adapun tujuan pelaksanaan sistem kredit semester, yang pertama, memberikan layanan pendidikan yang proporsional sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjamin hak-hak peserta didik untuk terpenuhinya layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar peserta didik. Ibu bapak yang saya hormati, dalam penyelenggaraan SPP SKS ada kriteria dalam penetapan rombongan belajar, yaitu berdasarkan tes kompetensi dasar. Yang kedua, berdasarkan tes IQ meliputi tes kemampuan di bidang bakat, minat, dan kepribadian. Yang ketiga, berdasarkan penilaian harian dan penilaian tengah semester. Ibu bapak yang saya hormati, dalam penetapan rombongan belajar, langkah yang diambil terutama pada semester pertama dilakukan setelah penerimaan peserta didik baru. SMP penyelenggara SKS perlu menganalisis nilai ujian akhir dari SD atau MI mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, serta data lain yang diperlukan untuk membuat klasifikasi bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar peserta didik. Ada beberapa langkah kegiatan penetapan rombongan belajar, diantaranya mengelompokkan peserta didik dengan variasi kecepatan belajarnya. Misalkan peserta didik ini
dengan kecepatan belajar yang diperoleh bisa dikategorikan dalam kelas dengan pola 4 semester, 5, 6, 7, atau 8. Perlu Ibu Bapak ketahui, pola kelas yang diterapkan dalam SMP Negeri 5 Sidoarjo hanya 2 pola, yaitu pola 6 semester dan pola 4 semester. Mengapa demikian Ibu Bapak? SMP 5 tidak menerapkan pola 5 semester ataupun 7 semester. Karena Ibu Bapak, selama ini ujian nasional itu pelaksanaannya setahun sekali, tidak setiap semester. Sehingga pola yang diambil oleh SMP Negeri 5 Sidoarjo hanya 2, yaitu pola 4 semester dan pola 6 semester. Komposisi jumlah rombongan belajar umumnya lebih banyak pada kategori 6 semester Ibu Bapak. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengelompokan dari nilai SD atau MI, selain itu dapat juga dilakukan dengan tes potensi akademik. Perlu Ibu Bapak ketahui, kriteria pengelompokan ini yang diambil di SMP Negeri 5 itu berdasarkan 4 tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan tes kompetensi dasar, tes AQ, penilaian harian, dan penilaian tengah semester. Ibu Bapak yang saya hormati, berdasarkan pasal 8 bahwa peserta didik SMP pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya. Kalau di semester pertama tadi kan berdasarkan 4 kriteria tadi ya Ibu Bapak, tetapi kalau sudah di semester 2 berdasarkan IP semester sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf B dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta didik yang memiliki IP atau indeks prestasi kurang dari 2,67 atau skala 100-nya 6,75, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 40 jam pelajaran. Jika peserta didik memiliki IP atau indeks prestasi 2,67 sampai 3,33, jika dalam skala 100 66,75 sampai 83,25, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 40 jam pelajaran. Jika peserta didik memiliki IP, maksud saya 3,34 sampai dengan 3,66 dalam skala 100 83,5 sampai dengan 91,5, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 56 CP. Yang keempat, jika peserta didik memiliki indeks prestasi lebih dari 3,66 atau dalam skala 191,75, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 64 CP. Ibu Bapak yang saya hormati, sesuai dengan pasal 9 bahwa kegiatan tatap muka dalam belajar, maksud saya dalam beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP lebih dari 3,55 dalam skala 188,75, maka durasi setiap 1 JP dapat dilaksanakan selama 30 menit. Tapi Ibu Bapak yang perlu Ibu Bapak ketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran SPP SKS SMP Negeri 5 itu tidak mengambil durasi waktu 30 menit. Jadi kelas yang pola 6 semester dan pola 4 semester sama-sama dilaksanakan 1 JP dalam durasi 40 menit. Dengan catatan demikian Ibu Bapak, bagi siswa yang masuk dalam kategori kelas pola 6 semester
dalam 1 JP durasi 40 menit, maka kompetensi dasar yang harus terpenuhi minimal 1 KD. Tetapi bagi siswa yang masuk dalam pola 4 semester Ibu Bapak, dalam waktu durasi 40 menit harus menyelesaikan 1,5 KD. Jadi Ibu Bapak, muatan materi yang dalam 1 semesternya diselesaikan oleh siswa kelas dengan pola 6 semester dalam durasi 6 bulan, tetapi bagi kelas 4 semester harus sudah terselesaikan dalam waktu kurang dari 4 bulan. Jadi Ibu Bapak, dalam pola 6 semester itu studi anak-anak selesai dalam waktu 3 tahun, sementara yang 4 semester bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ibu Bapak yang saya hormati, inilah struktur kurikulum dan beban belajar SKS program belajar 3 tahun atau 6 semester. Ibu Bapak bisa mencermati kembali yang ada di panduan kemarin sudah di-share bersama. Ibu Bapak bisa memperhatikan kalau di panduan kemarin yang sudah di-sharekan ke Ibu Bapak itu total beban belajar 246 selama 3 tahun. Baik itu ditempuh oleh siswa dalam kelas 4 semester maupun 6 semester. Kalau di buku panduan Studi Hari Pusat itu jumlahnya sama 228. Hanya saja di Kabupaten Sidoarjo ada muatan lokal Ibu Bapak, yaitu ada bahasa Jawa dan DTG. Jadi jumlah maksimal 246. Kebetulan ini struktur program yang 3 tahun. Ada 6 semester Ibu Bapak. Per semesternya beban belajar yang harus ditempuh ini 38, nanti ditambah dengan muatan lokal bahasa Jawa dan DTG. Begitu juga dengan struktur program dan beban belajar kelas dengan pola 4 semester. Jumlah beban belajar yang harus ditempuh sama dengan pola 6 semester Ibu Bapak. Kalau yang saya tayangkan di sini sesuai dengan panduan dari pusat 228, disesuaikan dengan kondisi lokal di Sidoarjo, ada muatan lokal yaitu bahasa Jawa dan DTG. Jumlahnya sama maksimal 246. Hanya saja Ibu Bapak, perbedaan yang signifikan di sini dengan beban belajar yang sama, kalau di kelas pola 6 semester ditempuh dalam waktu 3 tahun, tetapi di kelas pola 4 semester ditempuh dalam waktu 2 tahun. Jadi tiap semesternya kalau di kelas 4 semester, setiap semester itu kurang lebih biasanya kurang dari 4 bulan. Kalau di 6 semester itu 6 bulan. Nah, ini contoh kartu rencana studi. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh wali kelas dan pembina akademik, pembimbing akademik untuk mendampingi putra-putri mengisi kartu rencana studi secara online Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan program SPP SKS tentunya ada program lanjutan yang diterapkan di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Program pertama yaitu matrikulasi Ibu Bapak. Matrikulasi sampai saat ini belum bisa terlaksana karena memang kondisi masih dalam kondisi pandemi. Meskipun putra-putri Ibu Bapak sudah melaksanakan tes kompetensi dasar selama 3 hari ya Ibu Bapak. Kemarin waktu PPDB itu langsung ada tes kompetensi dasar, kemudian juga ada tes IQ secara online, secara daring. Selain matrikulasi dan pendampingan, tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, apa itu sebetulnya matrikulasi Ibu Bapak?
Matrikulasi adalah sebuah program penyertaan ilmu atau pengenalan sekolah yang biasanya didapat oleh peserta didik baru yang diterima melalui jalur seleksi penerimaan siswa baru. Penyetaraan ilmu. Jadi dari peserta didik baru itu nanti dari hasil tes kompetensi dasarnya perlu diberi treatment matrikulasi untuk mendapatkan penyetaraan ilmu biar setara kemampuan kompetensi dasar oleh semua peserta didik baru. Tujuannya ini Ibu Bapak. Matrikulasi sendiri biasanya berisi materi pembelajaran yang termasuk ringan, namanya juga dasar Ibu Bapak, jadi betul-betul dasar ringan banget. Dengan tujuan utama untuk menyegarkan memori peserta didik untuk mata pelajaran tertentu. Kalau kemarin ada 3 mata pelajaran Ibu Bapak yang sudah diujikan di kompetensi dasar, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Dan bertujuan pula untuk menyetarakan persepsi dan juga pemahaman dari peserta didik mengenai mata pelajaran tersebut. Jadi di sini matrikulasi tugasnya menguatkan dasarnya, ibarat kita membangun rumah Ibu Bapak, kita menguatkan dulu pondasinya sebelum kita melanjutkan pada tingkat ke lantai 2 atau lantai 3, tapi pondasinya, dasarnya harus kuat terlebih dahulu. Kelebihannya, yang pertama kita bisa memberikan penyegaran materi pelajaran tertentu bagi peserta didik baru. Kemudian menyamakan persepsi dan juga pemahaman antar peserta didik pada materi tertentu. Kelebihan yang ketiga, peserta didik itu bisa lebih memahami dasar-dasar keilmuan awal dari satu mata pelajaran. Kemudian juga bisa membantu siswa dalam memahami kurikulum suatu mata pelajaran yang akan dipelajari di SMP. Dan bisa menyetarakan pemahaman setiap siswa baru yang berasal dari berbagai macam latar belakang untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Nah, itu tujuannya program matrikulasi Ibu Bapak. Nah, kalau kita melihat pelaksanaan matrikulasi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan meskipun sudah ada tes kompetensi dasar. Mohon maaf Ibu Bapak, bukan bermaksud merendahkan capaian putra-putri. Dari capaian nilai di SD dengan nilai hasil tes kompetensi dasar ini ada kesenjangan, sehingga tugas kami di program matrikulasi inilah harus menyetarakan, harus menyegarkan kompetensi putra-putri Ibu Bapak. Ibu Bapak, ini sekadar informasi perkembangan kelanjutan belajar SMP Negeri 5 mulai dari tahun 2012 sampai 2020. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak, peserta didik dari tahun 2012 sampai 2020 yang bisa melanjutkan studinya ke SMA atau SMA negeri, SMA atau SMK, itu selalu mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2017 mengalami penurunan 4%. Namun di tahun 2018 meningkat kembali, 2019 sampai 2019-2020 tahun ajaran kemarin itu meningkat kembali 90% yang masuk pada SMK dan SMA negeri. Khusus untuk tahun ajaran 2019-2020 Ibu Bapak, kemarin masih mempertimbangkan nilai UNBK kakak kelasnya, 30% dari nilai UNBK kakak kelasnya.
Nah, di tahun ini nanti kami belum tahu, belum ada regulasi yang jelas bagaimana ujian nasional nanti dilaksanakan. Yang jelas mulai tahun ini adanya pandemi, ujian nasional otomatis ditiadakan. Ada ujian sekolah dengan 4 penilaian, yaitu penugasan, portofolio, tes tulis, dan penilaian dalam bentuk lain. Itu sekadar informasi Ibu Bapak ke depannya bagaimana kita harus mendampingi putra-putri kita, bagaimana kita harus mendukung dan selalu memotivasi untuk mendampingi putra-putri kita. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.